Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya tidak membuat apa-apa. Saya ingin mengenali beberapa mata gerinda yang biasa saya gunakan untuk pekerjaan. Sebelumnya saya akan mengenali gerinda yang biasa saya pakai ya teman-teman. Saya menggunakan gerinda bermerek Rio dengan 11 RPM ya, 11.000 RPM ya teman-teman. Jadi ini juga sangat penting untuk diketahui supaya kita bisa memilih mata gerinda yang aman untuk digunakan untuk gerinda yang kita pakai. Jadi mata gerinda yang kita pakai ini harus di atas 11.000 RPM ya teman-teman, supaya tidak mudah pecah atau tidak mudah rusak saat digunakan. Mata gerinda pertama yang saya akan kenali ya, ini mata cutting ya teman-teman, berukuran 4 inch dengan RPM 15.300 RPM. Jadi ini aman untuk digunakan di gerinda yang saya punya ya teman-teman. Ini fungsinya untuk memotong ya teman-teman, bukan untuk meratakan atau menghaluskan permukaan besi ataupun stainless steel ya teman-teman. Mata gerinda yang selanjutnya ya, ini sama fungsinya untuk memotong, bukan untuk meratakan, dengan RPM 14.560 RPM. Jadi aman juga digunakan pada gerinda yang kita punya. Dan yang ini mata gerinda fleksibel diswell ya teman-teman. Jadi dengan RPM 14.000 RPM maksimalnya teman-teman. Jadi ini juga aman, made in Japan. Di bawahnya kotak-kotak seperti ini ya teman-teman, dan ini tidak rata bentuknya, ada gundukan di bagian atasnya. Ini menandakan bahwa ini bukan untuk memotong. Sama seperti yang ini ya teman-teman, ini bukan untuk memotong, ini juga untuk meratakan bagian permukaan besi ataupun permukaan yang akan kita ratakan ya teman-teman, dengan RPM 15.300. Ini juga aman digunakan pada gerinda yang kita punya. Jadi tebalnya sedikit berbeda ya dengan fleksibel. Ini sedikit perbedaan, tapi fungsinya untuk meratakan, bukan untuk memotong. Mata gerinda selanjutnya ini biasa saya sebut diswell atau gerinda sirip. Ada juga yang menyebutnya mata gerinda amplas. Ini fungsinya untuk menghaluskan daripada permukaan yang kasar, bisa dihaluskan dengan ini. Pekerjaannya juga semakin halus, semakin cepat daripada mengamplas secara manual. Dan kalau mata gerinda yang ini terbuat dari besi ya teman-teman, ini untuk memotong, tapi bukan untuk memotong besi, melainkan untuk memotong keramik, dinding, ataupun GRC yang terbuat dari bahan semen. Jadi jangan sampai memilih mata gerinda supaya bekerja lebih aman. Dan kita akan mencoba dari semua mata gerinda ini ya teman-teman, biar mengetahui fungsi dari semua mata gerinda yang saya terangkan. Di sini saya memiliki 6 jenis mata gerinda, dan yang pertama saya menggunakan mata gerinda cutting made in Thailand. Jadi seperti ini teman-teman. Saya akan pasang terlebih dahulu, dan pastikan untuk teman-teman bila mana memasang mata gerinda tidak ada arus listrik atau colokannya dicabut terlebih dahulu ya teman-teman, supaya lebih aman. Dan cover gerinda ini jangan dibuka biar lebih aman bagi penggunanya. Mata gerinda ini tipis ya teman-teman, sangat tajam, digunakan untuk ukuran-ukuran yang presisi, biasanya ukuran pipa-pipa stainless steel ya teman-teman. Jadi sangat presisi karena sangat tipis, dan juga beresiko tersayat ya teman-teman. Jadi sangat hati-hati dalam menggunakan mata gerinda yang tipis seperti ini. Dan cover yang digunakan ini fungsinya bila mana mata gerinda pecah, ini tidak langsung mengenai si pengguna ya teman-teman. Itulah fungsinya cover, supaya melindungi pekerja.
Mata gerinda yang selanjutnya ini yang saya akan gunakan sama ya teman-teman, untuk memotong made in Japan ya. Kalau yang tadi made in Thailand, ini made in Japan. Ini juga fungsinya sama ya teman-teman, untuk memotong material stainless steel ataupun carbon steel. Sangat presisi sekali karena ukurannya yang sangat tipis. Mungkin tebalnya sekitar 1 atau sampai 2 mili saja ya teman-teman. Ini juga sangat tajam teman-teman, jadi bila mana menggunakannya hati-hati, gunakan alat pelindung diri yang sesuai ya teman-teman, supaya lebih aman, biar bekerja selamat. Mata gerinda yang selanjutnya ini fleksibel, dan ini penggunaannya bukan untuk memotong, sekali lagi ini untuk meratakan. Jadi jangan sampai salah pilih mata gerinda supaya bekerja aman. Bila mana salah pilih akan sangat bahaya sekali ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa meratakan permukaan besi yang tidak rata ataupun kasar ya teman-teman, atau menghilangkan bekas kembang las supaya lebih rata dan lebih rapih tentunya. Dan ini hasilnya teman-teman, menghilangkan bekas lasan. Dan mata gerinda yang selanjutnya ini yang sama, fungsinya untuk meratakan bekas lasan ataupun meratakan daripada media yang kasar, tapi ini sedikit lebih tebal ya teman-teman. Ini bukan untuk memotong, hanya untuk meratakan. Pastikan untuk memasang dengan kencang supaya lebih aman. Oke, bagi teman-teman yang biasa menggunakan gerinda, mungkin bisa dimanfaatkan video kali ini. Nah, ini bisa meratakan juga teman-teman. Cuman di sini saya menggunakan yang tebal, getarannya sedikit terasa ya teman-teman, karena mata gerinda yang tebal yang sedikit berat. Jadi getarannya lumayan terasa. Saya lebih memilih mata gerinda fleksibel yang lebih ringan. Dan hasilnya sama ya teman-teman, untuk meratakan atau menghilangkan bekas kembang las. Dan mata gerinda ini favorit juga ya teman-teman. Ini untuk menghaluskan, mungkin teman-teman yang ingin menghilangkan cat di besi ataupun di pipa, bisa menggunakan mata gerinda amplas seperti ini ya teman-teman. Ini sangat cepat sekali untuk pekerjaannya, jadi tidak perlu mengamplas secara manual. Ini teman-teman yang ingin mengganti cat pada sepeda, dihilangkan terlebih dahulu catnya dengan menggunakan mata gerinda amplas seperti ini ya teman-teman, supaya kerjaannya lebih cepat dan lebih rapi, bisa menggunakan mata gerinda seperti ini. Dan hasilnya cukup rapi ya teman-teman, sangat halus dan bisa dicat kembali tentunya. Dan mata gerinda yang terakhir yang akan kita gunakan, yaitu mata gerinda yang terbuat dari besi ya teman-teman. Ini ya pastikan tidak untuk memotong besi ya teman-teman. Ini hanya untuk memotong media keramik, tembok atau dinding, dan juga bisa menggunakan mata gerinda ini untuk memotong kalsibol atau GRC yang bahannya terbuat dari semen. Jadi pastikan teman-teman yang menggunakan mata gerinda mengenali jenis-jenis mata gerinda supaya tidak salah memilih dan tidak membahayakan ke pekerja atau ke kita yang biasa menggunakan gerinda. Dan ini GRC teman-teman, atau list plang yang berbahan semen yang bisa dipotong dengan mata gerinda besi ini. Dan itulah beberapa jenis mata gerinda yang sudah saya jabarkan, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang biasa menggunakannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.